Eh, kita sekarang udah tahun berapa nih Pak jadinya? 1444. Angka cantik juga tuh Pak, 1444 gitu ya. Itu terhitung berarti sejak Nabi hijrah. Makanya disebut tahun kita itu tahun Hijriah. Cuman satu hal yang saya ingatkan Bapak, hijrahnya sendiri sih bukan tanggal 1 Muharram. Ada yang tahu nggak Pak? Hijrahnya Nabi itu tanggal berapa, bulan berapa? Kalau 1 Muharram kan hari tahun barunya gitu kan, awal tahun barunya, tahun baru itu bulan pertama tanggal 1 gitu kan, 1 Muharram. Tapi kalau Nabi itu hijrahnya bukan 1 Muharram. Ada yang tahu tanggal berapa, bulan berapa? Betul sini. Nah gini Pak, Betul sini depan. Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal. Itu bulan yang keberapa tuh Pak urutannya? Yang pertama kan Muharram, kedua Safar, ketiga ini Rabiul Awal. Sampai di Madinah, waktu itu sih namanya masih Yasrib gitu ya. Tapi kemudian diubah namanya jadi Al-Madinah Al-Munawwarah setelah Nabi tiba itu tanggal 12 Rabiul Awal. Loh itu bukan tanggal kelahiran Nabi. Iya. Nabi lahirnya 12 Rabiul Awal, makanya kita bikin maulid 12 Rabiul Awal kan, tanggal merahnya paling enggak. Kalau maulidnya mau orang Betawi 2 bulan juga masih maulid kan itu, ya kan? Apalagi orang Betawi daerah saya Pak, maulid bukan 10 tahun sekali, tiap malam Jumat maulid, tiap malam Jumat maulid. Daerah rumah saya itu banyak masjid, tiap malam ada pengajian, kecuali malam Jumat libur. Kenapa? Pada baca rawih, maulid gitu. Jadi Nabi meninggalnya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal itu hari sakti banget itu Pak. Lahir, hijrah, wafat. Nah, malah kalau yang wafatnya Nabi 12 Rabiul Awal itu lebih valid gitu, lebih lebih sepakat para ulama ketimbang hari lahirnya malah begitu. Tapi kita kaitkan dengan tahun baru. Sebenarnya kalau di masa Nabi SAW itu belum ada istilah perayaan 1 Muharram, itu belum ada. Tapi kalau orang di masa itu tahu bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan, itu memang sudah dari sononya. Sebelum Quran turun pun orang Arab juga sudah mengenal ini bulan Muharram, ini bulan Safar, terus sampai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah itu mereka sudah punya. Jadi yang namanya ru'yatul hilal apa segala itu jauh sebelum Nabi lahir, orang Arab sudah tahu ini hari apa. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini tanggal berapa? 1, 2, 3, 4 sampai 29 ke 30. Ini bulan apa? Itu mereka sudah punya sistem kalender kayak gitu. Berdasarkan sistem Qamariyah, peredaran bulan. Nah, lalu yang masuk di dalam konteks tahun Hijriah itu cuma begini Pak. Ini kita tahunnya ini angkanya angka berapa nih? Gitu aja. Sebab kalau di masa Nabi dulu, waktu Nabi masih hidup, itu tahun itu nggak dikasih angka. Ya cuma dikasih nama, tapi nggak ada nomornya. Ya kayak kita main bola di kampung Pak, ya kan? Disebutin aja namanya pemainnya gitu, tapi nomor punggungnya berapa belum ada nomornya. Iya, jadi cuma disebut namanya doang. Misalnya nih Pak, Nabi lahir tahun berapa? Nggak ada tuh angkanya. Tapi orang menyebutnya tahun gajah. Kok gajah? Ya karena waktu itu ada gajah di Mekah. Tumben ada gajah nyasar ke situ, mau ngancurin Ka'bah gitu kan. Ternyata dihancurin itu sebagai surat Al-Fil. Jadilah tahun itu namanya tahun gajah. Kapan lagi waktu Nabi kehilangan nih istrinya dan pamannya dalam 1 tahun yang sama, sedih kan? Disebutlah tahun itu tahun duka cita, Amul Huzn gitu. Jadi tahun itu dulu dikasih nama.
Cuman kalau tahunnya udah kebanyakan, nama ini kan puyeng, ya kan? Nama timnya puyeng. Nah akhirnya udahlah nggak usah pakai nama, pakai nomor aja. Kan kita nggak usah puyeng. Kalau nomor kan tinggal di kelipatan 10, 11, ya kan? 12, 13, 14, 19, 20, 21 gitu kan. Mau sampai ribuan juga kita nggak ribet. Dan itu benar Pak, makanya sekarang udah 1444. Nah coba kalau semuanya suruh kasih nama 1400 tahun itu kasih nama semua gitu kan puyeng. Ya bapak aja puyeng, kalau punya anak udah 12 udah puyeng itu. Mak dah ya. Kalau anak udah 5, manggilnya aja kadang-kadang salah mulu, ya kan? Yang dipanggil siapa, yang nyaut siapa gitu kan? Udah puyeng. Nah, makanya kalau punya anak banyak, boleh juga dikasih nomor aja. Anak nomor 3, wah gitu kan? Nomor 5, oh gitu. Kasih aja nomor gitu. Jadi Pak, memberi nomor angka tahun itulah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi. Kalau di masa Nabi tahun nggak dikasih angka, makanya termasuk bid'ah nomor 1 itu Pak. Tahun dikasih angka itu, ya kan? Kalau Nabi nggak pernah dikasih angka itu. Abu Bakar juga nggak, Umar aja. Emang Umar orangnya begitu, ya. Jadi dia bikin aja angka. Ini tahun berapa nih sekarang? Gitu. Gara-garanya sih Umar itu ada desakan dari bawahannya, gubernur kan udah luas tuh wilayah Islam. Sering kan Umar tuh surat-suratan gitu ya. Salah satu gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari ngadu begini komplain, Umar, ini surat banyak banget nih ente kirimin ke saya. Banyak surat yang tanggalnya tuh kembar, bulannya kembar. Misalnya gitu, Umar kirim surat nih tanggal 12 Safar gitu kan. Ada lagi di surat tanggalnya 12 Safar juga, cuman beda tahunnya ini. Ini tahun yang mana, ini tahun yang mana gitu. Makanya kalau bisa tahun dikasih angka juga dah. Begitu kata gubernurnya. Umar dikritik kayak gitu, dia bilang, "Ya udah, kalau gitu ntar saya tentuin. Panggil tuh sahabat-sahabat senior, kita mau bikin angka nih, urusan nomor nih, nomor tahun. Kita mau hitung dari kapan tahunnya." Nah kalau secara logika sih Umar itu kan berkuasa menjadi khalifah setelah 2 tahun Nabi wafat. Jadi waktu Nabi wafat itu Pak, ada Abu Bakar dulu tuh 2 tahun. Setelah itu baru Umar gitu kan. Nah ketika Umar itu lagi berkuasa itu datang tuh permintaan kasih angka tahun. Ya bisa aja Umar bilang, pokoknya mulai ini nih tahun sekarang, ini tahun 1 ya, besok tahun 2, besok tahun 3, bisa begitu. Tapi Umar mikir, sebenarnya saya nih jadi penguasa, jadi khalifah, cuman ngegantiin Abu Bakar doang. Ya harusnya yang jadi khalifah itu Abu Bakar. Cuman karena beliau umur udah segitu, meninggal, ya saya gantiin. Makanya gelarnya Umar itu Pak, gelarnya Khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Jadi saya cuma menggantikan doang, PLT lah bahasa kitanya. Yang punya kekuasaan ini sebenarnya Abu Bakar. Jadi kalau mau dihitung dari zaman Abu Bakar mulai kan harusnya begitu, tahun 1-nya. Tapi yang lain bilang, Abu Bakar juga gantiin Nabi. Iya benar juga ya. Iya makanya Abu Bakar tuh gelarnya Khalifatu Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Nah, kalau gitu kita mundur lagi aja sejak Nabi mulai memerintah sebagai penguasa. Kapan itu? Nah kalau bicara kapannya banyak ide nih. Gimana kalau sejak Nabi lahir aja? Tapi yang lain bilang, ya enggak, Nabi kan waktu lahir enggak langsung jadi penguasa. Ya enggak, masih bayi dong dia. Kita ngitungnya jangan dari Nabi lahir. Ya udah, kalau gitu dari sejak turunnya Al-Quran. Waktu Nabi usia 40. Itu kan enggak langsung jadi Nabi itu. Tapi yang lain bilang, udah jadi Nabi sih iya. Tapi kalau berkuasa memerintah
Itu belum, waktu itu kan masih di Mekah, masih diuber-uber apa segala macam. Maka yang paling tepat itu adalah sejak Nabi hijrah, karena sejak itulah berdiri pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini kan asal muasalnya masalah administrasi negara. Ini negara nih, ya pemerintahan. Nah, sejak kapan kita mulai punya pemerintahan? Ya sejak Nabi hijrah. Bukan sejak Nabi lahir atau Nabi dapat wahyu. Waktu itu sih belum jadi negara, belum jadi pemerintahan. Di situ akhirnya kemudian ya udahlah. Berarti tahun satunya tahun di mana Nabi hijrah ya. Nabi hijrah di tahun itu setelah 13 tahun di Mekah. Nah, hijrahlah Nabi ke Madinah. Walaupun hijrahnya bulan Rabiul Awal, di akhir bulan Safar beliau bergerak meninggalkan rumah. Yang pakai ngumpet dulu itu Pak, dibawa sur ya kan, diuber-uber segala macam, mampir lagi di Kuba ya sambil sholat di situ Masjid Kuba, baru kemudian masuk kota Madinah. Nah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Nah di tahun dimana ada kejadian itulah kemudian Umar menetapkan tahun satunya itu. Nah terus berarti dihitung tuh sampai Nabi wafat kan 10 tahun, sampai Abu Bakar wafat 12. Nah sampai Umar tuh lama juga tuh Pak jadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Umar wafat, gantinya siapa? Utsman itu lamaan lagi Pak, 12 tahun. Nah Utsman wafat, terusin lagi Ali bin Abi Thalib. Jadi itu ya, Nabi 10 tahun, Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, Ali 5 tahun. Itu kira-kira berarti usia ya pemerintahan Islam. Nah, Ali wafat mulai agak berubah. Kenapa? Sebenarnya sebelum Ali wafat emang udah berubah nih Pak. Berubahnya begini. Sejak dari zaman Nabi sampai ke masa Ali itu ibu kota kan di Madinah. Tapi di masa Ali itu sendiri, di separuh perjalanannya, Ali itu memindahkan ibu kota Madinah itu ke luar dari negeri Arab ke Kufah. Jadi ibu kotanya pindah ke Kufah, Pak. Madinah udah nggak jadi ibu kota lagi. Madinah tetap ramai, orang datang ziarah ke makam Nabi, ke Masjid Nabawi, tetap ramai. Tapi kalau dibilang Kufah itu jadi ibu kota, karena Kufah itu lebih banyak penduduknya, lebih maju, lebih modern, pusat ilmu pengetahuan, pusat peradaban. Dan bersama dengan Ali itu, Ali mengajak 1.500 sahabat Nabi yang tadinya tinggal di Madinah, nyok kita bedol desa pindah ke kota, pindah ke Kufah. Nah sejak itulah Islam itu menjadi sangat besar, sangat luas, kelasnya udah kelas internasional gitu kira-kira. Bukan lagi di kampung. Kalau Madinah kan rada kampung itu padang pasir gitu kan. Kalau Kufah tuh dulunya di situ ada kerajaan-kerajaan besar, tinggal meneruskan gitu. Nah memang yang menarik adalah setelah itu kemudian pemerintahan itu pecah. Kan di Ali itu ada Muawiyah, ada Ali gitu ya. Terus sampai bertahun-tahun kemudian berdirilah kerajaan besar Khilafah Bani Umayyah. Itu sudah bukan di Kufah tuh, pindah lagi ke Damaskus gitu. Nah kira-kira 90-an tahun, 90 tahun di Damaskus pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian muncul lagi pemerintahan berikutnya di Baghdad, Bani Abbasiyah. Yang mana kalau Umayyah itu di Damaskus, ini di Baghdad Abbasiyah, ini Abbasiyah lebih gede lagi, lebih luas lagi daripada yang di Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Dan terus sepanjang sejarah muncul ya negara-negara kecil, walaupun misalnya ada Baghdad gitu ya yang besarnya, tapi di wilayah-wilayah yang jauh mereka bikin kerajaan lagi kecil-kecil. Itu bersamaan dengan Bani Umayyah itu ada puluhan negara kecil-kecil
bersama dengan Bani Abbasiyah ada puluhan negara kecil-kecil disebut dengan istilah imarat atau duwailat, keamiran, kesultanan kecil-kecil. Nah, bersamaan dengan itu juga Pak, kita di Indonesia itu punya kerajaan juga. Ada Samudra Pasai, ya, ada kerajaan Sriwijaya yang sudah Islam ya. Kemudian kalau di Jawa ya Wali Songo bikin negara, ya bikin pemerintahan yang kita kenal para penyebar agama Islam itu. Ada kerajaan Demak, ya, kemudian setelah itu bubar ada kerajaan Pajang, setelah itu ada kerajaan Mataram yang kita kenal yang Islamnya yang di bawah pimpinan siapa? Sultan Agung dari Mataram. Itu udah kerajaan Islam itu Pak. Nah itu tapi kalau zamannya kerajaan yang Mataram Islam di Jogja, di kota gede itu, bukan keraton yang sekarang. Kalau sekarang kan keraton Malioboro ya, keratonnya yang di kota gede. Nah itu zamannya sudah bukan zaman Abbasiyah, udah zaman berikutnya lagi yaitu Turki Osmani. Nah tetapi kalau secara hitungan angka tahun, walaupun kerajaannya gonta-ganti, pemerintahan gonta-ganti gitu ya, angka tahun semua sama Pak. Di seluruh dunia itu angka tahun umat Islam sama. Ya pokoknya sekarang ini kita 1 Muharram 1444. Nggak ada yang bikin kalender sendiri. Kenapa? Karena semua mengacu kepada apa yang sudah diijtihadkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama para sahabat, sehingga kedudukannya menjadi ijma gitu. Nah pertanyaannya begini Pak, ini kaitannya dulu dengan masalah kalendernya dulu ya. Kita ini sebagai orang Islam wajib nggak sih pakai kalender Islam atau kalender Hijriah itu wajib nggak sih? Kalau kalender dalam arti angka tahun Pak, sebenarnya sih nggak wajib. Yang wajib itu tanggal dan bulan. Nah kalau tanggal dan bulan itu bukan ketentuan dari Umar. Misalnya nih Pak, puasa Ramadan gitu ya, kan kita wajib puasa. Nah puasa Ramadan itu ketentuannya langsung dari Allah, bukan dari Umar. Bukan Umar bilang, kalau Ramadan puasa ya, bukan gitu kan. Umar cuma nentuin ini tahun berapa, cuma gitu doang. Kalau masalah puasa Ramadan mah itu dari Allah. Termasuk bagaimana menentukan bulan-bulan yang kita kenal sebagai tanggal 1 Ramadan buat hilalnya itu Pak, itu kan ketentuannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang ngarang gitu istilahnya. Nah, jadi untuk peribadatan seperti puasa itu dari Allah langsung, ya kan? Atau haji, ya kan? Itu juga langsung dari Allah gitu. Nah, tapi pertanyaan begini. Ini kan kalender Hijriah ini kan berdasarkan peredaran bulan, ya. 1 bulan itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh satelit kita, bulan itu mengelilingi bumi dalam 1 kali putaran itu bisa 29 hari atau 30 hari. Nah, pertanyaannya sekarang gini, kita di Indonesia mengenal juga kalender yang ya kita bilang kalender Masehi. Dari namanya saja Masehi itu kan mengacu kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau Hijriyah kan mengacu kepada hijrahnya Nabi. Nah, Masehi itu apakah boleh juga kita pakai sebagai kalender kita? Masehi kan Kristen gitu kan. Nah, kalau Masehi Pak, ya kalau bicara itu adalah Nabi Isa, saya tanya Pak, boleh nggak sih kita beriman kepada Nabi Isa itu boleh nggak sih? Beriman bahwa dia adalah seorang Nabi utusan Allah wajib nggak? Wajib. Beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa disebut aja kita sebut alaihi salam, gitu kan? Yang nggak boleh kan kita menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nah, dia nggak boleh, gitu ya. Kalau kita mengimani atau mengakui kenabian Nabi Isa, boleh. Tapi kalender itu juga nggak otomatis kalender milik orang Kristen juga sih sebenarnya. Walaupun menghitungnya berdasarkan hari kelahiran Nabi Isa. Cuman tanggal dan bulannya kan mereka juga nggak sepakat Pak. Kalau tahunnya mereka sepakat ya tahun 1 gitu kan. Tapi kalau tanggalnya
Kalau kita sih di Indonesia, saudara-saudara kita yang Kristen tuh bilang 25 Desember. Makanya 25 Desember Pak di kita tanggal merah, ya kan? Seminggu kemudian tanggal 1 Januari tanggal merah, dan itu biasanya mau cuti bersama gitu kan. Itu yang kita tunggu-tunggu, berbahagia dengan banyaknya tanggal merah gitu. Kalau bisa agama di Indonesia tambahin aja banyak, 10 itu 12 gitu kan. Jadi banyak tanggal merahnya gitu kan. Nah, tapi kalau di Mesir Pak, di Mesir itu ada Kristen juga. Mesir, dan kalau bicara tentang persentase, Kristennya banyakkan dia daripada kita di Mesir. Cuman mereka tidak mengatakan lahirnya Nabi Isa 25 Desember. Enggak, jadi 25 Desember orang Kristen di sana biasa aja. Kalau kita bilang selamat Natal, dia bingung Natal apaan, orang bukan 25 Desember. Gitu. Terus tanggal berapa? Kalau nggak salah nih ya, sekitar, ya kan saya udah lama Pak nggak ke Mesir, numpang lahir doang gitu kan. Sekitar bulan Januari tanggal berapa kan begitu. Ya mereka merayakan ya kelahirannya itu, cuman memang tanggalnya beda-beda nih. Jadi umat Kristiani di seluruh dunia kalau yang paling banyaknya sih bilang 25 Desember. Tapi nanti kalau Mesir kan gereja itu namanya gereja apa namanya, bukan yang kayak kita nih gereja dari Eropa gitu ya. Mereka tuh punya aliran sendiri, Kristen Koptik namanya. Nanti orang Inggris tuh gerejanya beda lagi tuh, Anglican. Beda gereja lah, beda mazhab lah bahasa gampangnya begitu Pak. Nah itu mereka juga nggak sepakat sih tanggal berapa. Cuman kalau tahunnya mereka sepakat. Tahunnya adalah tahun 1 lahirnya Nabi Isa. Nah begini Pak, kalender yang dibikin oleh orang-orang Kristen lah kita sebut gitu ya, menggunakan peredaran matahari. Sebenarnya sih bukan matahari yang beredar ya, kita nih bumi ya mengelilingi matahari itu namanya apa? Kalau pada porosnya kan berotasi. Nah kalau mengelilingi berevolusi gitu ya, sebanyak 365 seperempat hari untuk sekali muter gitu kan. Nah itulah yang kemudian disempurnakan lagi nanti oleh Raja Gregorius, makanya disebut kalendernya Gregorian system gitu ya. Nah ini beda banget nih Pak model cara penghitungannya. Kalau kita nih pakai Hijriah, bulan ukurannya, bukan matahari. Sementara kalau dia kalender Masehi itu ukurannya matahari, bukan bulan. Nah jadi kalau dia setiap bulannya nggak pernah kerok, ya memang dia bagi aja udah begitu. Maksudnya begini, pokoknya ya setahun 365 seperempat, dia pecah aja 12 ya, 12 kan nggak sama nih, tinggal pakai tangan doang, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, gitu pakai tangan aja. Itu Raja Gregorius itu ini aja, Januari 1, Februari 30 gitu kan, 31, 30, 31, 30, 31, 30 gitu aja. Cuman begitu 31, 30, 31, 30 di jumlah itu lebih dari 365. Baru gimana dong? Udah gampang, Februari kurangin gitu. Masalahnya kan pakai ada kata seperempatnya itu Pak. Matahari tanggung banget muterin kita ini muterin bumi matahari gitu ya. Pakai ada seperempat harinya itu. Ya kata raja, udah gini aja dah. 4 tahun sekali, Februari umurnya 29. Ya, gak bisa. Kalau yang di luar itu yang 3 kali muter 28, 28, 28, 29. 28, 28, 28, 29. Makanya Pak, orang kalau lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Karena loncat, begitu 28 besok ulang tahun ini, tiba-tiba 1 Maret gitu kan. Nah, kacau urusannya gitu. Nah, tapi karena diatur begitu Pak, nggak berdasarkan penampakan hilal, maka kalender Masehi itu jadi fix gitu, fix sedunia sama. Nah kalau pakai hilalan itu jadi kagak fix. Kenapa nggak fix? Ya lihat aja masih di zaman sahabat di Kufah, bukan di Kufah, di mana, di Madinah sama di Damaskus. Itu 2 kerajaan Islam ya kan, pusatnya kan di Damaskus, Muawiyah.
lihat tuh hilal hari Kamis sore, emang itu udah tanggal 29 Syakban. 29 Syakban ini nanggung nih, besok 30 atau besok 1 Ramadan. Sore-sore menjelang maghrib, Muawiyah dari atas istananya coba melihat hilal. Ada tuh hilal, kelihatan. Rakyat lihat, ada tuh hilal. Semua pada lihat, oh hilal kelihatan gede banget. Ya udah, lalu Muawiyah bikin pengumuman. Semua kita sepakat lihat hilal. Jadi malam ini kita tarawih, besok pagi kita sahur, kita mulai puasa. Hari Jumat itu mulai 1 Ramadan. Nah, kebetulan di situ tuh Pak, ada satu orang yang dia tuh bukan penduduk setempat, dia tuh orang Madinah. Kebetulan bisnis di situ. Begitu dia di situ lihat, wah diumumin nih hari Jumat puasa. Ya udahlah kalau gitu dia puasa kan. Habis selesai dia urusan bisnis, dia pulang ke Madinah. Sampai di Madinah dia kaget. Dia baru tahu ternyata di Madinah orang puasa bukan hari Jumat, hari Sabtu. Gitu. Maka dia bingung, dia tanya sama ulama di Madinah, masih sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia tanya begini, ya sahabat Rasulullah, itu kan Muawiyah khalifah kita. Ini Madinah kan bagian dari Damaskus. Sudah mengumumkan, kelihatan hilalnya. Hari Kamis sore kelihatan, hari Jumat kita 1 Ramadan. Kenapa kita di sini baru hari Sabtu mulai 1 Ramadannya? Apa nggak cukup dengan yang ditentukan oleh khalifah? Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan begini. Jadi kita waktu hari Kamis sore sama kalian, ya tara al-hilal, nyari hilal. Cuma kagak ketemu. Tahu lagi mendung, tahu lagi gimana ya, pokoknya hilal nggak kelihatan aja di sini. Terus ya sudah, sebagaimana pesan dari Nabi, ya fa in humma alaikum faqduru iddata sya'ban 30. Kalau nggak kelihatan kamu melihat hilal, ya sudah, Sya'ban itu usianya genepin jadi 30. Berarti besok hari Jumat kita basi 30 Sya'ban. Tanggal 1-nya ya besoknya lagi gitu. Sudah ditetapkan begitu kan berjalan. Tapi kata sahabat yang tadi kesono kesini, dia bilang, tapi kan di sono gampang, masa jadi beda-beda begini. Ibnu Abbas bilang begini, nggak apa-apa. Hakada allamana Rasulullah. Memang begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Boleh beda. Dan itulah yang dipakai oleh umat Islam sedunia sampai hari ini. Sering banget Mesir puasa Senin, Saudi puasa Selasa, ya kan? Selalu beda gitu. Dan itu nggak pernah ada upaya untuk menyatukan. Buat apa disatukan? Emang dari nabinya udah diajarin begitu. Beda nggak apa-apa. Kalau ente lihat ente puasa, ente nggak lihat nggak usah puasa. Itu di seluruh dunia Islam itu terjadi seperti itu. Cuma perbedaannya tuh antar wilayah yang berjauhan. Tadi kan Damaskus, terus ini kan Madinah. Berapa kilo itu? Ya perjalanannya kalau jalan kaki naik ontak zaman segitu bisa sebulan itu, jauh gitu kan? Ya cepat-cepatnya 2 minggu lah kalau dia rada ngebut dikit ya, nggak pulang istirahat tapi jalan lagi itu 2 minggu lah paling nggak gitu. Jadi itu juga yang berlangsung sampai hari ini Pak. Karena Mesir, Saudi jauh Pak. Jauh. Jadi kalau ada terjadi perbedaan antara Mesir, Saudi, Yaman dan sebagainya, nggak pernah jadi masalah. Karena dalam satu wilayah sih semua kompak Pak. Kalau satu wilayah, satu negara itu kompak. Nggak pernah di Saudi itu ada yang nggak kompak. Se-Saudi ya, nggak ada yang nggak kompak. Semua kompak. Bahkan yang musuhan sama negara pun mereka kompak juga. Kan di Saudi kan banyak kelompok-kelompok apa itu namanya, orang Syiah gitu, ada teroris, ada yang ngafirin raja Saudi ini banyak. Itu kan kalau udah ribut kan ada yang ditangkap, ada yang dipenggal, macam-macam gitu kan, ada yang diuber-uber segala macam. Tapi yang musuhan sama raja, kalau raja bilang besok Ramadan, puasa dia.
Nggak ada yang bilang kalau mau, enggak, ikut semua, ya kan? Besok wukuf dia, nggak ada yang kita beda sama pemerintah. Biarin pemerintah wukuf hari Jumat, kita mau hari Kamis. Nggak ada di Saudi itu yang kayak gitu, nggak ada. Kalau musuhan, dikafir-kafirin tuh raja. Dan raja juga kalau udah musuhan, tangkap penggal, begitu aja udah. Nggak pakai pengadilan di sana, lama pengadilan. Tangkap penggal, gitu aja udah. Ribet amat sih, gitu ya. Kadang-kadang asik juga tuh ngeliat orang Saudi itu kalau dia ribut, besok hilang, gitu aja udah. Besok hilang. Kalau di sini kan enggak ya, sampai kita baca, tuh kan, berantem lagi, Saudi nggak ada lah. Kenapa? Mana sempat dia bikin ituan Instagram dan sebagainya, orang mati hilang gitu pokoknya kan, karena di sana hukum buat teroris itu langsung mati itu Pak, hilang gitu. Nah tapi walaupun teroris musuhan ngapir-ngapirin negara, kalau udah negara bilang besok lebaran, ya lebaran semua gitu. Nah kalau taat sama negara, ya kalau lebaran apa dulu kita taat. Yang kita nggak taat pun kalau negara mau bilang gini kita nggak taat. Tapi kalau besok puasa, ya kita puasa gitu. Nah, seluruh dunia Islam itu begitu Pak. Di Mesir juga begitu. Mesir itu gerakan Ikhwan Muslimin yang dilarang oleh pemerintah. Tangkap-tangkapin itu banyak dari zaman dulu. Tapi kalau pemerintah Mesir bilang besok puasa, ya semua pada puasa. Gitu. Nggak ada yang melawan dalam hal begitu-begitu. Satu-satunya negara yang melawan itu Indonesia semua gitu. Iya, negara udah bilang begini, enggak, gitu kan? Negara juga iya mah, jangan terserah lah, gitu kan? Di kita tuh Pak, ya perbedaan kebebasan berekspresi menentukan hari raya itu dibebasin banget di Indonesia ini, ya kan? Kalau yang besar kan dua nih, ada NU, ada Muhammadiyah. Tergantung menteri agamanya lagi kelompoknya mana. Zaman Soeharto menteri agamanya kan kebanyakan dari Muhammadiyah. Itu Pak, NU jarang akur itu. Sering bikin lebaran sendiri itu NU. Nah kalau sekarang kan menteri agamanya NU, nah Muhammadiyah itu jarang akur gitu. Maka kalau saya jadi presiden bikin aja menteri agama dua. Ya kan? Atau berantem situ berdua gitu kan. Di Indonesia tuh begitu Pak kelakuan. Tapi itu semua membawa hikmah. Khususnya buat kita-kita yang jadi ustadz, karena bisa khutbah 2 kali kan itu khilafiyah membawa hikmah gitu kan. Beneran Pak, kemarin ada khutbah 2 kali tuh. Ada yang lebaran hari Sabtu, ada yang lebaran hari Minggu gitu kan. 2 kali. Dan tanggung sekalian Jumat tuh khutbah juga tuh kan. Jadi kan Jumat Sabtu Minggu 3 hari. Maklum udah 2 tahun pandemi jarang khutbah Pak. Begitu ada lebaran double, wah cakep nih, langsung disamber Pak. Ada juga masjid bikin 2 kali Pak. Di sini kan sekali ya. Hari Sabtu apa hari Minggu sini? Hari Minggu. Nah, dia bikin Sabtu juga. Soalnya jamaahnya motor, ada yang mau Sabtu, ada yang mau Minggu. Pengurus bilang, ya udah nggak apa-apa. Kotak amal kan 2 kali berarti kan. Jadi prinsipnya tuh kita mengambil hikmah di balik perpecahan gitu. Nah, jamaah sekalian, balik lagi nih, kembali ke sistem kalender yang Hijriah dengan Masehi. Sebenarnya di masa Nabi para sahabat pun pakai kalender matahari juga. Kita nggak bilang Masehi sih ya, tapi pakai kalender matahari. Bahkan dalam ibadah pun, kalau tadi kan puasa pakai bulan ya, haji juga pakai bulan. Tapi sholat Pak, itu kita pakai matahari, bukan pakai bulan, ya kan? Dibilang sholat zuhur itu mulai masuk waktunya sejak kapan? Zawalus syamsi, sejak matahari zawal. Zawal itu kalau diterjemahin sama guru-guru kita zaman dulu, tergelincir, matahari tergelincir. Injak beri pisang kok bagaimana dia tergelincir? Paham nggak Pak? Matahari tergelincir. Gini Pak, itu kan matahari pas di atas kepala kita. Begitu dia bergerak sedikit ke barat, nah itu dia kepleset tuh maksudnya gitu, tergelincir gitu. Jadi itulah masuk waktu zuhur. Asar ketika bayangan suatu benda sama panjangnya dengan bayangan tingginya dia. Dari bayangan bulan atau matahari? Matahari. Maghrib ghurubus syamsi, terbenamnya matahari bukan bulan. Isya gitu juga, ya kan? Sejak terbenamnya
Syafaqul ahmar. Syafaq itu sering diartikan dengan mega merah. Ini bukan ibu mega, bukan. Mega itu maksudnya langit itu warna merah kan, mega merah. Memang syafaqul ahmar itu kan. Kemudian subuh, sejak terbitnya fajar. Fajar kadzib apa fajar shodiq? Fajar shodiq. Kalau fajar kadzib kan fajar yang bohong. Kira-kira setengah 1 jam sebelum subuh tuh bagian timur langit kita tuh terang dulu sebentar, terus gelap lagi. Setelah itu baru kemudian terang. Nah, subuh itu matahari juga Pak. Jadi kita pakai dua-duanya sih sebenarnya untuk ibadah itu. Pakai peredaran bulan, pakai peredaran matahari juga. Untuk sholat kita pakai peredaran matahari. Untuk puasa haji pakai peredaran bulan. Zakat bulan apa matahari? Zakat. Zakat kan ada waktunya juga. Zakat pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya. Tergantung jenis hartanya apa. Kalau hartanya berupa tanaman, kan bayar zakatnya ketika panen. Nah, panen itu musim kan berarti ya. Biasanya sih kalau kurma di zaman Nabi itu panennya di musim panas. Nih kan kita udah tanggal 30 nih, ya Juli ya. Masuk Agustus itu panen kurma. Sejak zaman Nabi sampai gini hari panen ya bulan Agustus, karena itu puncaknya musim panas. Jadi kalau urusan zakat harta apa dulu nih? Kalau panenan ikutin kalender matahari. Karena musim panas ikutnya bukan bulan, ikutnya matahari. Tapi kalau simpenan emas disimpan kena nisab dan 1 haul. 1 haul itu 1 tahun. Tahunnya Masehi apa Hijriah? Nah, tahunnya Hijriah Pak. Jadi kalau Bapak ini misalnya punya emas nih ya, menembus nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya kan 85 gram emas. Itu belum kena zakat kecuali setelah dimiliki selama 1 haul. 1 haul itu maksudnya 1 tahun. Tahunnya Masehi apa Hijriah? Hijriah. Nih, hari ini 1 Muharram nih. Dapat emas 100 kilo. Murah gitu kan? 100 kilo. Banyak banget ya. Enggak lah, itu 85 gram. 85 gram itu kan enggak sampai sekilo, ya kan? Karena dia dapat emas kilo gitu. Per 1 Muharram. Nah, bayar zakatnya kapan? 1 Muharram lagi 1445. Jadi ngikutin Hijriah tuh. Kalau zakat emas perak ikutin Hijriah. Kalau zakat pertanian ikutin musim. Musim itu berarti pakai matahari. Zakat perdagangan gimana? Zakat-zakat yang lain tergantung. Jadi ibadah kita itu sangat terkait dengan kalender sebenarnya. Bisa kalender matahari buat sholat, sebagian zakat. Bisa kalender bulan, yaitu puasa, haji, gitu ya, pakai kalender gitu. Nah di zaman Nabi juga orang Quraisy itu kan punya kebiasaan berdagang. Dagang itu perjalanan jauh antar negara. Di dalam Al-Quran disebutkan ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash syita'i was-shayf. Syita itu musim syita dingin. Shayf itu musim panas. Nah, musim dingin musim panas itu enggak ada kaitannya dengan Muharram. Musim dingin Desember, gitu kan? Musim panas Agustus, gitu. Jadi kalau musim dingin mereka ke selatan, ke Yaman. Kalau musim panas mereka ke Syam, gitu. Jadi di masa Rasulullah para sahabat menggunakan 2 juga kalender itu. Nah maka kita hari ini kalau kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April itu sah, benar gitu ya, peredaran matahari. Pakai kalender Hijriah juga benar dan sah. Makanya kita di kalender kita selalu ada 2. Hari ini tanggal berapa nih? 30 Juli. Ya, jatuhnya udah 1 Muharram gitu kan. Ya kadang-kadang beda, kadang-kadang dekat dan seterusnya. Dua-duanya boleh dipakai. Ini bicara tentang sejarah kalendernya. Nah, yang kedua nih bicara sejarah negaranya.
negaranya. Jadi gini Pak, di tengah masyarakat kita ini kan muncul ya semangat untuk menyatukan kembali umat Islam yang sudah terpecah-pecah di berbagai negara. Pinginnya sih bersatu dalam satu sistem, yaitu satu negara yang kalau oleh Jamaluddin Al-Afghani, istilah yang dia gunakan itu adalah pan-islamisme, menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu kepemimpinan, satu negara. Nah kemudian ide itu banyak diadopsi oleh berbagai macam gerakan Islam di seluruh dunia. Misalnya Hasan al-Banna dengan gerakan namanya Ikhwanul Muslimin. Cita-citanya itu setelah pembentukan pribadi, keluarga, masyarakat, negara adalah Ustadziyatul Alam, menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu negara. Gitu. Alasannya ya dulu kan Nabi Muhammad semuanya di bawah beliau. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan semua di bawah beliau, satu negara. Nah ide itu sayangnya nggak pernah bisa dijalankan. Kenapa nggak bisa dijalankan? Karena pada saat itu ya khilafah yang terakhir yang tadinya besar Utsmani ya Turki Utsmani itu pun malah tumbang dan berakhir tahun 1924. Itu khilafah Turki Utsmani berakhir Pak. Sebenarnya saat itu sudah muncul banyak negara Islam yang lain, yang tadinya kecil-kecil makin besar, makin besar, makin besar. Induknya mati berdiri Turki Utsmani. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah gini, ini kita ngomongin secara hukum syariah. Apakah umat Islam terikat kewajiban harus berada dalam satu negara dan satu kepemimpinan di seluruh dunia, atau boleh saja ada banyak negara? Nah, kalau menurut Jamaluddin Afghani, Hasan al-Banna dan penerus-penerusnya, mereka mengatakan harus satu, nggak boleh ada dua, karena kalau ada dua imam, yang kedua dipenggal, harus satu doang imam itu, nggak boleh ada banyak. Tapi menurut kebanyakan para ulama, kalau di masa Rasulullah satu imam iya, di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali iya. Tapi setelah zaman Ali, bahkan masih di zaman Ali, itu udah dua kepemimpinan. Ada Ali, ada Muawiyah, dan ada perang di antara keduanya. Ya kan? Dan dua-duanya Islam. Kita nggak bisa bilang bahwa Muawiyah itu kafir gitu misalnya, kan enggak. Muawiyah itu Pak, itu penulis wahyu. Ya penulis wahyu, termasuk sahabat yang mulia juga, walaupun dia pecah. Punya wilayah sendiri. Dan sepanjang sejarah, sejak zaman Ali sampai hari ini, belum pernah umat Islam berada pada satu kepemimpinan. Termasuk tadi menentukan tanggal hari pertama puasa. Di mana itu? Di Damaskus hari Jumat, di Madinah hari Sabtu. Itu sejak zaman sahabat itu. Dan berlangsung sampai 1400 tahun kemudian. Faktanya kita nggak pernah berada dalam satu kekuasaan. Kalau di zaman Nabi, iya. 4 sahabat, iya. Tapi sahabat yang terakhir itu udah pecah. Pertanyaannya, kalau pecah-pecah kayak gini, apakah dosa? Apakah haram? Apakah wajib disatukan lagi semuanya? Itu kalau dalam teori teknisnya gitu ya. Ada nih sebagian kalangan yang mengatakan wajib disatuin. Tapi sebagian besar ulama Islam mengatakan tidak. Enggak harus. Enggak harus itu maksudnya begini. Di masa yang sama ada khilafah Bani Abbasiyah di Baghdad. Tapi di waktu yang sama di Spanyol itu ada khilafah Bani Umayyah jilid 2. Dan dua-duanya jalan. Ya tergantung kita ada di mana, gitu kan ya. Nah kayak sekarang ini Pak, kalau khilafah yang namanya khilafah kayak Turki Utsmani kan sudah bubar. Tapi kalau kayak kerajaan
Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia. Itu Pak wilayahnya nggak sampai ke sini Pak, dia kecil aja di semenanjung Jazirah Arabia aja. Bagian selatan udah negara lain, Yaman, Republik Islam Yaman. Di utaranya nanti ada Damaskus, ada Syria, ada Mesir di seberangnya, kita tuh punya lebih dari 50 negara anggota OKI Pak, Organisasi Konferensi Islam itu. Banyak negara yang rata-rata mayoritas penduduknya itu Islam. Nah itu mereka sudah terikat dengan negara masing-masing gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah negara masing-masing itu mau dibilang negara haram, negara kafir, negara yang bukan Islam karena gara-gara tidak menyatu dalam satu kesatuan. Ya kalau itu mau dibilang kafir bukan Islam, ya sejak zaman Ali bin Abi Thalib pun sudah pecah itu Pak. Sudah pecah gitu ya. Maka teorinya Abul A'la Al-Maududi, ulama Pakistan, dia kan bikin buku judulnya Khilafah dan Kerajaan. Ini agak serem juga Pak, karena memvonis bahwa yang Islam hanya yang khilafah. Tapi kalau sudah khilafah itu sudah bukan Islam lagi, jahiliyah gitu. Makanya muncul paham takfir, mengkafirkan, ya, mengkafirkan itu dari Sayyid Qutb ketika beliau mengatakan di dalam Fi Dhilalil Quran atau di dalam kitabnya yang lain, Ma'alim At-Thariq, bahwa karena kita hidup bukan di sebuah khilafah Islamiyah, maka kita yang ada dalam itu semua adalah orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu ya kafir lah gitu sebenarnya. Cuma dia nggak bilang kafir doang sih, dia bilangnya jahiliyah. Selama kita tidak punya khilafah. Nah makanya ide untuk menghidupkan khilafah itu sekarang banyak dimunculkan oleh anak-anak muda yang kadang-kadang kalau kita tanya yang itu maksud dengan khilafah itu yang kayak gimana? Pokoknya khilafah, gitu kan? Ciledug macet, itulah karena tidak ada khilafah. Iya kan Pak? Ciledug macet aja, cuma Ciledug orang penduduk banyak, di jalan sempit, di macet lah. Itu karena tidak ada khilafah. Gitu. Mikrofon bunyi gitu kan? Kenapa? Itulah karena nggak ada khilafah tuh begitu jadinya. Jadi kan lucu aja gitu. Lu kagak tahu apaan, dikit-dikit khilafah gitu ya. Khilafah yang mana gitu? Kalau kita tanya, dia nggak bisa jawab juga. Pokoknya khilafah. Nanti di Quran ada kata-kata khalifah pun namanya dipaksa jadi artinya khilafah juga. Kan ada ayat Quran tuh, ya kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh kan ada khilafah. Woi, bacanya bukan khilafah, khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khilafah. Bukan khalifah. Ya kan mirip-mirip. Udah paksain aja gitu. Gitu Pak. Jadi lucu-lucu, gimana emang gemaskan gitu istilahnya. Kayak kita punya anak baru umur setahun baru belajar ngomong gitu kan, kita lucu gitu ya. Jadi kita pancing-pancing aja terus ngomong biar lucu gitu kan. Maksudnya mau kita bikin buat TikTok gitu biar orang pada ketawa. Ini anak lucu banget sih, menggemaskan, pengen nyubit gitu bawaannya. Ya habis begitu sih Pak, kadang-kadang apa-apa khilafah, kagak ngerti khilafah apaan gitu kan. Kalau saya tanya, terus yang jadi khalifah siapa? Terus cara milih pemimpinnya gimana? Terus wilayahnya mana saja? Terus buktinya apa? Dan sebagainya. Nggak bisa jawab. Gitu. Paling-paling dibalas. Tuh kan Ustaz sama kejadian yang nggak sesuai dengan manhaj kita. Nah gitu biasanya. Biarin lah. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, selama kita masih pakai tanggal Hijriah 1444 Hijriah, ya kita masih mengakui itu pemerintahan dari zaman Nabi sampai sekarang masih ada, cuman bentuknya tidak harus di bawah satu kepemimpinan. Dan kita masih tetap loh, khutbah Jumat aja, saya masih nyebut khilafah loh, ya kan? Wardallahumma 'anil sahabati ajma'in, an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Khilafah itu Pak. Tapi yang asli, yang original, bukan lu khalifahnya. Khilafah yang asli yaitu ya 4 orang sahabat. Ini masjid kita udah biasanya ada tulisan nih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Di sini nggak ada sih, ya, nggak apa-apa, nggak harus. Jadi kalau di negara-negara Islam tuh masjid ada kaligrafinya tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu khilafah gitu, yang original, yang asli.
Kalau setelah itu ya nggak apa-apa juga, tapi udah pecah-pecah, udah banyak dan tapi Islam kita nggak pernah bilang itu bukan Islam, ya kan? Jadi yang dimaksud dengan negara Islam itu pengertian kan negara yang banyak penduduk muslimnya, di mana pemimpinnya yang beragama Islam. Tahu nggak di mana ada negara yang paling banyak penduduk muslimnya di dunia ini? Saudi Arabia, bukan. India, bukan. Pakistan, bukan. Indonesia. Ini negara adalah negara yang paling banyak penduduk muslimnya. Sedunia ini Pak, berapa jumlah muslim hari ini? Ya, hampir 2 miliar, 1,9 M miliar. Tapi ini bukan penduduk muslim, bukan pemeluk agama terbesar ya. Kalau terbesarnya masih Kristen, 2,3 M. Nomor 3 itu Hindu, orang India kan banyak banget tuh, 1,6. Di bawahnya Buddha, sekitar setengah miliar, 500 juta. Yahudi mah paling akhir Pak. Yahudi itu sedunia cuma 15 juta. Sedunia cuma 15 juta. Kita 1 miliar 900 juta. Banyak banget. Indonesia saja berapa nih Pak? Muslim di Indonesia? Ya 215 Pak. Diakui segitu karena itu pengakuan dari OKI dan itulah yang diakui oleh Saudi Arabia. Jadi kalau kita mau tahu berapa jumlah penduduk Islam di suatu negara, cek di Saudi Arabia. Karena kan Saudi gini, 1/1000 dari jumlah penduduk Muslim boleh haji, 1/1000. Nah kita tuh dikasih kuotanya berapa? 215, ya 215.000. Ya berarti kita punya penduduk Muslim 215 juta, gitu. Angka segitu tuh Pak, kalau dibuat persentase 82,3%. Dan itu populasi Muslim terbesar di dunia. Presidennya belum pernah orang kafir. Kalau perempuan pernah, ya kan? Tapi kan Islam juga. Ya urusan presidennya kagak bisa bahasa Arab kan nggak apa-apa, ya. Khalifah Turki Utsmani itu juga pada nggak bisa ngomong Arab, Pak. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu nggak bisa ngomong Arab itu. Khalifah Turki Utsmani. Orang Turki itu ngomong Arab? Enggak. Mereka ngomong Turki, ya kan? Ngomong Turki, cuma kita aja nggak tahu. Saru sama kita, muka rada-rada mirip kan? Turki kita bilang Arab. Orang Indonesia kan tukang nuduh, ya kan? Orang India Pak bikin nasi biryani kita tuduh nasi Arab, gitu. Nasi Arab, padahal kan itu biryani Pak, nasi kebuli itu kan bukan nasi Arab. Orang Arab mah kagak makan nasi, yang makan nasi orang India, ya kan? Orang Bukhoro, makanya disebut nasi Bukhori, kan gitu ya. Cuman yang dagang di sini keturunan Arab, makanya kita bilang nasi Arab, gitu. Ada lagi fitnah keji kepada orang Mesir yang dilancarkan oleh orang Indonesia. Martabak Mesir. Itu fitnah Pak, gitu loh. Presiden Jamal Abdul Nasser tuh protes sama Soekarno dulu. Woi, tunggu dulu. Martabak Mesir di sini kagak ada martabak gitu. Biarin aja ada orang Padang dia demen sama orang Mesir itu kan, ada martabak Mesir gitu kan. Itu kan kue apa makanan fitnah gitu sebenarnya kan. Fitnah orang Mesir gitu. Termasuk orang Ambon sama orang Medan itu juga main dulu-duluan kue bika Ambon Medan. Nah, udah kue bika Ambon Medan, Ambon Medan nih gitu kan. Main dulu-duluan gitu. Tapi mah dijualnya pasar Cilebut juga sih gitu kan, yang makan orang Bali gitu kan. Jadi itu kan main dulu-duluan tuh Pak kayak gitu ya. Nah lepas dari itu semua, ya seluruhnya itu Muslim. Seluruhnya ketika ada sebuah negara, mau dia republik, mau dia kesultanan, mau dia kerajaan, yaitu pemerintahan yang sah. Kalau nggak sah Pak, kalau pemerintahannya itu nggak sah, kasihan Pak, janda yang mau kawin lagi kagak ada walinya, ya kan? Janda kan nggak punya wali. Terus kalau orang nggak punya wali, yang jadi wali siapa? Ya kan waliul amr, ya kan penguasa yang sah. Siapa penguasa yang sah? Ya kalau di suatu negara kayak Indonesia di zaman Soekarno, ya yang menjadi presidennya kan Soekarno. Ntar Soekarno yang jadi wali itu buat janda-janda. Makanya kan
Soekarno juga nikahnya nggak cuma sekali gitu kan, karena tanggung jawab dia sama janda-janda banyak gitu kan. Tapi begini maksudnya, Soekarno kan sibuk lah ya, kan ngurusin masa janda mulu diurusin gitu kan. Nah diangkatlah Menteri Agama gitu. Jadi urusan nikahin Menteri Agama. Gitu. Menteri Agama kita tuh yang pertama Kiai Haji Wahid Hashim, anak langsung dari Haji Hashim Asy'ari, bukan Hashim Muzadi, Hashim Asy'ari gitu ya kan. Nah gitu. Kiai Haji Wahid Hashim itu kan punya anak lagi namanya Gus Dur itu ya kan. Nah gitu. Nah jadi Menteri Agama yang urusan nikahin orang begitu banyak sebagai representasi dari negara. Nah cuman karena Menteri Agama juga umurnya luas kan, nah dia angkat itu kepala kantor agama di berbagai provinsi, terus turun lagi ke sampai kabupaten namanya kantor urusan agama gitu, KUA. Makanya kita kalau kawin itu ke KUA gitu kan. Kenapa KUA? Ya karena yang berhak menjadi wali buat orang yang tidak punya wali, seperti Nabi mengatakan ya, as-sultan waliyu man la waliyalah. Sultan atau penguasa itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Para janda yang udah gak ada walinya, ya udah mau nggak mau, atau mu'allaf, perempuan mu'allaf, bapaknya masih bukan Islam. Kalau dia mau kawin kan bingung, siapa yang jadi wali? Yang jadi wali adalah sultan. Sultan itu maksudnya penguasa yang sah. Bukan Sultan Bintaro, Sultan Andara, Sultan apa, bukan. Itu kan sultan-sultanan. Sultan yang benar, the real sultan. Kalau di Brunei itu ya namanya Sultan Hasan al-Bolkiah, namanya sultan gitu kan. Nah kalau di Indonesia yang jadi sultan ya presidennya. Dari zaman Soekarno, Soeharto, atau siapa sebetulnya, Habibie, terus itu kan Gus Dur, Megawati, terakhir siapa, SBY ya. Nah, sekarang Jokowi, besok ini kita 2024 ganti lagi tuh, nggak tahu, mungkin saya kan jadi presiden gitu kan. Ya, siapa tahu gitu kan. Ya artinya siapapun yang jadi presidennya dia kan menjadi waliul amr gitu. Kita boleh nggak sepakat, cuman dalam beberapa hal kita harus nurut. Tadi masalah waliul amr untuk nikah mau nggak mau, ya kan? Lebaran, Ramadan dan sebagainya mau nggak mau. Ya kecuali kalau kita masih mempertahankan sebagai negara yang paling melawan sama negaranya gitu ya. Ya kalau di negara lain mah kagak ada. Tapi kalau perang sama negaranya banyak, ya kan di Saudi itu perang, pecah dan rebutan, dan apalagi Pakistan Pak. Pakistan seru Pak. Di sana nggak pakai pemilu. Ada sih pemilu, tapi udah siapin senjata. Begitu dibilang curang, tembak, gitu aja dia, dibom, gitu kan. Itu pergantian penguasa tuh pakai bom, bukan pakai, lebih murah Pak daripada pakai pemilu kan mahal, kotaknya aja berapa duit gitu. Dibom aja udah kuasain gitu. Lepas dari itu semua, tapi siapa yang jadi penguasa pada saat itu, lepas dari caranya dia mendapatkan kekuasaan dengan cara licik, curang, apa dan sebagainya, tapi karena dia penguasa, ya mau nggak mau kita akui, gitu kan. Masa kita nggak mau? Udah kan Muslim, gitu kan. Ya Ali Muawiyah, terserah Bapak dah, mau dukung Ali, mau dukung Muawiyah terserah, gitu kan. Bukan urusan saya, gitu. Tapi kalau Bapak berada di wilayah yang khalifahnya adalah Muawiyah, masa Muawiyah mau ditancap gitu, mau dibunuh, ya kan enggak. Ya udah, emang yang ada di sini Muawiyah, ya Muawiyah. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, sono, sini. Ru'yatul hilal ke sono kelihatan, ya udah puasa ke sono. Di sini kagak kelihatan, ya kita tetap puasa. Gitu aja. Gak usah masalah politik perbedaan siapa dukung siapa itu menjadi kita jadi berpecah belah, saling bermusuhan antara kita. Jadi Pak, walaupun secara formal umat Islam terkotak-kotak jadi banyak negara, ya kan? Tapi kita tidak harus bermusuhan. Wah, orang Saudi itu bukin yuk, enggak, gitu kan? Orang Mesir tuh tancap yuk, ya enggak. Ya biar mereka masing-masing punya negara sendiri-sendiri, punya nationality sendiri-sendiri, punya paspor yang beda sama kita. Tapi kalau kita ketemu di Arafah ya kita pelukan, kita salaman, itu saudara kita semua, walaupun presidennya beda-beda. Gitu. Untung di Arafah tidak perlu menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing. Kalau kacau, Mesir lagunya apa. Tapi kalau kita lagi pesta olahraga, Pak, olimpiade gitu ya,
atau antar negara kan juga pada masing-masing menyanyikan lagu kebangsaannya masing-masing kan. Itu ada yang pernah dengar nggak Pak lagu kebangsaan Saudi Arabia gimana? Nggak pernah dengar ya, orang dia nggak pernah juara, kalau juara lagunya ini keren juga sebenarnya tuh Pak. Nah, tapi bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu bukan, itu lagunya Bianca itu di Indonesia. Jadi nggak apa-apa ada berbagai negara gitu ya, ada berbagai penguasa dan sebagainya, itu hitungannya ya pemerintahan Islam juga yang kita akui gitu. Siapapun yang jadi penguasanya nggak penting gitu ya, nggak jadi urusan kita, dan boleh ada penguasa yang banyak karena faktanya sepanjang sejarah penguasanya banyak gitu. Kalau mau kembali satu gampang Pak, kita perlu masuk ke mesin waktu, kita putar arahnya ke zaman Abu Bakar gitu. Akan kita muncul ke Abu Bakar, khalifah cuma satu Pak gitu. Atau langsung ke zaman Nabi Muhammad, wah langsung ketemu Nabi Muhammad ya kan, atau sebelumnya. Jangan-jangan kita jadi Abu Jahal nih, repot itu. Jadi orang Islamnya. Baik, jemaah sekalian, sudah 6:30 nih, udah waktunya kita pulang tercariin lagi. Ibu-ibu, ini mungkin apa namanya, saya tutup. Mungkin ada pertanyaan, saya kasih ibu dulu nih mungkin ya. Biasanya ibu. Ibu kita dengar. Sudah kita pulang. Ada. Oke. Bapak-bapak semua ada? Siang. Bilang cepat pulang jadi nggak nanya Pak. Iya Pak. Iya. Ada juga. Mohon maaf Bapak, Ibu sekalian. Mohon izin Ustaz mengenai Ustaz ini terkait dengan skrip kuno yang pernah dipopulerkan oleh anak putri Mahathir Muhammad, Santa Katarina Ustaz yang di Sinai. Itu menurut Ustaz juga dari Mesir, pernah di Mesir itu betul apa nggak sih? Saya malah belum pernah dengar itu gimana ceritanya. Jadi itu ada biara Yahudi, Nasrani, Ustaz. Itu dapat satu surat dari Rasulullah langsung, yang Rasul melindungi tempat itu dan tidak boleh diganggu sampai hari kiamat. Itu Ustaz, sedikit kunonya seperti itu. Pernah dengar saya? Kalau apa sih namanya itu peninggalan itunya ya, Skrip kunonya. Iya, manuskrip kunonya saya nggak tahu. Tapi kalau Rasulullah melindungi gereja-gereja dan sebagainya, itu mah nggak usah ditanyain lagi. Di Madinah itu Pak, di zaman Nabi, yang ada bukan cuma Masjid Nabawi, tapi gerejanya orang Yahudi itu apa namanya? Rumah ibadah orang Yahudi apa namanya? Sinagog ya. Itu banyak banget Pak di Madinah itu. Karena kan setiap kelompok Yahudi di Madinah itu kelompok Yahudi banyak banget, tapi yang paling besar itu ada 3. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. 3 itu. Itu masing-masing menempati satu kampung. Di tengah kampungnya itu ada sinagognya. Nah, waktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi langsung tekan kontrak sama Yahudi. Kita saling jaga, kita saling melindungi. Itu namanya piagam Madinah. Jadi dilindungi. Maka orang-orang yang agamanya bukan Islam di Madinah di zaman Nabi itu banyak Pak. Bahkan awal Nabi baru hijrah pertama kali lebih banyak Yahudinya daripada Islamnya. Cuman makin lama makin banyak orang Madinah yang Arab itu masuk Islam, Yahudinya jadi agak berkurang gitu ya. Nah kemudian Yahudi diusir gara-gara yang mereka berkhianat dan sebagainya, diusir-usirin, ada yang dibunuh satu benteng semua gitu. Tapi pada prinsipnya agama Islam itu kan tidak memusuhi agama lain. Bahkan ini yang menarik Pak, Nabi itu kirim surat kepada Kaisar Heraklius. Nah kalau ini udah pasti sebenarnya manuskripnya ya kan, karena ada dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga. Suratnya Nabi itu ngajak Kaisar itu pada waktu itu Pak, kalau zaman kita sekarang tuh paus gitu Pak. Jadi dia pemerintah juga, raja juga, sekaligus pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia. Kaisar Heraklius dikirimin surat sama Nabi. Nah Kaisar itu Pak, setelah baca surat Nabi ngajak masuk Islam, bingung. Kenapa? Karena Kaisar seorang Kristiani fanatik yang sangat kental ajaran-ajaran Injilnya. Nah di dalam Injilnya itu memang disebutkan akan ada Nabi terakhir dengan ciri begini.
Nah ini kok ada surat dari orang Arab ngaku nabi? Ini benar enggak? Gitu kan? Maka dia panggil satu orang yang paling ngerti dengan Nabi Muhammad, Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Kebetulan lagi ada di Romawi, panggil. Benar ente kenal sama Muhammad yang ngaku nabi? Benar, Tuan Raja. Ente kenal dia? Bukan kenal lagi, mantu saya itu. Gitu. Mantunya. Nabi itu kan nikah sama Ummu Habibah. Bapaknya itu Abu Sufyan. Nah Abu Sufyan masih kafir. Lagi ada di Romawi, panggil raja. Ditanya-tanyain. Kalau emang ente kenal sama dia, jawab pertanyaan saya. Dia ada keturunan raja enggak? Dia begini enggak? Dia begitu enggak? Panjang tuh Pak. Nah setelah dijawab semua, kata raja, kalau emang benar semua kemampuan kamu, berarti benar nih. Benar apaan? Ya benar dia nabi berarti. Sesuai dengan Injil yang saya baca. Itu sama persis. Yang saya tanya ke ente jawab semua itu kan jujur kan nggak? Ya itu kayak gini. Beneran nabi saya aja nggak percaya kata Abu Sufyan. Ya lu kan kagak ngerti agama samawi, lu kagak ngerti nabi, kagak ngerti malaikat, kagak percaya kiamat. Kita nggak percaya itu semua. Orang Kristen lah, rukun Islamnya tuh ada semua, rukun iman. Percaya pada Allah, percaya kan? Masalahnya dia nyembah Nabi Isa gitu aja kan. Percaya pada apalagi malaikat, percaya. Percaya para nabi dan rasul, percaya. Percaya pada kitab suci, percaya. Percaya pada hari akhir, percaya. Qadha dan qadar, percaya. Cuma kalau nabi terakhir yang dia tahu cuma Nabi Isa, cuma katanya ada nabi yang terakhir. Nah ini ada orang ngaku sebagai nabi terakhir, benar atau enggak? Ciri-cirinya begini, cocokin. Cocok, berarti benar dong. Gitu. Nah, Abu Sufyan waktu itu bilang, saya mah kagak percaya, kagak ada hari kiamat apaan nabi, apa rasul orang Arab kagak ngerti gitu-gituan. Yang ngerti malah orang Kristen, orang Yahudi, karena sama-sama agama samawi. Nah, raja itu sampai bilang begini Pak, kalau saya sampai ketemu dengan Muhammad itu, saya akan cium telapak kakinya. Raja. Raja, Kaisar Heraklius. Cuman ini surat ngajakin masuk Islam, dia kagak mau baca syahadat. Gitu. Kenapa? Beda antara baca syahadat dengan mengakui kenabian. Ini Pak. Kita di umat Islam mengakui nggak Nabi Musa itu nabi? Mengakui kan? Apa kita baca syahadat asyhadu anna Musa Rasulullah? Enggak. Karena nabi kita Nabi Muhammad. Cuma Nabi Musa ya salah satu nabi, cuma yang kita pakai ajarannya ajaran Nabi Muhammad kan gitu ya. Nah begitu juga orang Kristen di masa itu. Kaisar itu mengakui kenabian Muhammad, tapi saya tetap pakai ajarannya Nabi Isa. Nah dalam konsep Islam nggak bisa begitu. Nabi Isa, cuma Nabi Isanya udah nggak ada, yang berlaku syariatnya adalah syariat Muhammad. Nah yang sampai di situ tuh Kaisar belum bisa, ya mungkin karena nggak ketemu kali atau gimana, akhirnya ya udah. Cuman karena dia menghargai Nabi Muhammad sebagai nabi, namanya juga raja kan. Itu utusan yang bawa surat, jadi kapan mau balik ke Madinah? Besok, ya udah, ini ada titipan oleh-oleh, wajib apa betul Garut atau apa? Asinan kita. Emas juga segala perhiasan, termasuk kuda blasteran gitu Pak. Keledai sama kuda dikawinin, itu namanya bilal. Di Arab kagak ada bagal, ya. Wal apa namanya dan al bilal itu kendaraan yang di Arab itu cuma satu Pak. Yang punya Nabi Muhammad, hadiah dari Kaisar Heraklius. Jadi begitu utusan datang lagi ke Madinah, gimana urusan? Kaisar udah saya ketemu, udah saya kasih suratnya, dan dia bilang begini-begini, dia cerita semua. Nah ini oleh-oleh banyak sama Nabi ya udah diterima lah gitu ya. Sama Kaisar satu lagi yang Mesir, gitu juga. Dia mengakui Nabi Muhammad, dia kirim. Bahkan hadiahnya bukan jenang Pak, wanita, budak, Maria Al-Qibtiyah, dihadiahkan kepada Nabi, sama Nabi juga diterima. Jadi Nabi itu di Madinah jadi orang kaya. Duitnya dari mana?
dari sahabat-sahabatnya yang non muslim, kafir tapi raja. Gitu. Jadi kalau Islam itu nggak memusuhi itu, ya itu buktinya gitu sebenarnya. Banyak fakta-faktanya. Tapi karena udah setengah tujuh, ya udahlah kita doain. Cukup. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.